rahasia apa yang Hwan sembunyikan? Semua keluarga terlihat panik melihat Daniel yang tengah emosi tanpa sebab, karena mereka tidak melihat kejadiannya sejak dari awal. Dan akhirnya mereka mengira keduanya tengah bertengkar saat ini. Nah, ada apa? Mengapa kalian bertengkar di sini? Apa yang sedang kalian perdebatkan? Tanya Isabella khawatir. Wanita tua yang rambut kepalanya sudah memutih itu melihat dengan jelas ada kemarahan terpatri di wajah cucunya saat ini. Lihat kan jadinya sekarang mereka berpikiran yang tidak-tidak. Amelia berbisik di telinga suaminya, ia mengerucutkan bibirnya ke depan. Membuat Daniel merasa bersalah karena ia tidak bisa tenang mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Maaf Yang. Daniel kalah, ia menunduk lemah menjadi lebih tenang. Laki-laki itu mengusap wajahnya secara kasar. Berkali-kali menghela napasnya dengan panjang mencoba menetralkan jantungnya yang kini masih bergemuruh hebat. Kalau saja sedari tadi ia menemani istrinya pasti tidak akan ada kejadian seperti ini. Maaf semua sudah membuat khawatir. Tadi Lai ngejar adik panti ke jalanan untuk membeli balon, dan Mas Daniel menjadi marah karena tukang balonnya menggoda Lai. Dengan terpaksa Amelia harus membohongi para orang tua itu. Ia tidak mungkin juga mengatakan jika ia bertemu dengan Hwan. Bisa-bisa keluarganya menjadi khawatir. Daniel hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia cukup mengapresiasi sang istri dalam memainkan dramanya. Ya ampun, mama kira kalian bertengkar karena apa? Cuman karena tukang balon saja kok sampai dicemburuin. Mungkin tukang balonnya hanya bermaksud bercanda dan tidak mungkin ada niatan aneh-aneh. Coba lihat, bahkan tukang balonnya saja sudah seperti kakek bagi Lai. Tunjuk Sonya pada tukang balon yang sedang membagikan balon-balon di tangannya kepada anak-anak panti. Sonya menggelengkan kepala tak habis pikir dengan keposesifan anak laki-lakinya itu. Namun tidak dengan Darwin, ia tahu putra semata wayangnya itu tak akan mungkin bisa semarah itu, jika hanya gara-gara tukang balon saja. Pasti ada sesuatu yang keduanya sembunyikan, namun Darwin tidak tahu apa yang mereka sembunyikan. Yang benar saja kamu, Boy. Handoko terkekeh geli. Ya sudah, kalau begitu lebih baik sekarang kita kembali lagi ke panti karena acaranya sebentar lagi akan segera dimulai. Ucap Daston cepat menengahi perdebatan itu. Semuanya mengangguk dan akhirnya kini semuanya kembali masuk ke dalam panti. Di dalam panti, semua anak-anak sudah berkumpul, hampir ada 500 anak yang saat ini tengah duduk di ruangan besar tempat mereka berkumpul dan belajar. Amelia terkejut, ternyata begitu banyak anak-anak yang tidak seberuntung dirinya. Hatinya mencelos perih melihat keadaan anak-anak yang kurang sempurna. Apa mungkin karena itu orang tuanya tega membuang anak-anak itu? Ibu, ini Amelia, putri saya satu-satunya yang menjadi alasan mengapa acara ini ada. Amelia saat ini sedang mengandung 2 bayi dalam perutnya dan kami segenap keluarga ingin adik-adik panti di sini semua berkenan ikut mendoakan keselamatannya, juga 2 bayi yang dikandungnya. Daston membuka suara lebih dulu. Apa maksud dan tujuan keluarganya datang ke panti itu? Ibu panti mengangguk dan tersenyum ramah lalu beralih menatap Amelia yang kini berada di samping suaminya. Amelia sangat cantik dan juga elegan menurut penilaian ibu panti itu. Baik anak-anak, tolong dengarkan ibu sebentar. Mainnya boleh dilanjutkan lagi nanti ya. Ibu panti kini mulai membuka acaranya. Dan anak-anak itu seketika diam dan mendengarkan dengan baik apa yang ingin ibu panti akan sampaikan. Anak-anak, hari ini panti kita kedatangan tamu dari jauh. Ibu-ibu dan bapak-bapak ini datang ke sini membawa kakak cantik ini, dan perkenalkan dulu, nama kakak cantik ini Amelia. Dan saat ini, kakak Amelia sedang mengandung 2 bayi di dalam perutnya. Kakak Amelia jauh-jauh datang ke sini bermaksud ingin meminta adik-adik di sini, agar berkenan untuk mendoakan kedua bayi yang kakak Amelia kandung. Semoga kakak Amelia beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Sekarang kita mulai saja doanya ya, dengan agama dan kepercayaan masing-masing doa dimulai. Amelia terharu sampai matanya berkaca-kaca melihat ke depannya. Kini semua anak-anak panti berdoa serempak mendoakannya. Di sampingnya sang suami ikut berdoa, ia juga mengusap perut besar istrinya. Daniel berharap keluarganya ke depan tidak ada yang mengganggunya. Daniel berjanji pada dirinya sendiri mulai saat ini akan menjaga ketat istrinya agar ia tidak kecolongan lagi seperti tadi. Doa pun selesai. Ibu saya selaku suami dari Amelia mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doa yang sudah diberikan adik-adik panti di sini untuk istri saya. Dan saya, Daniel, ingin menyampaikan sesuatu kepada ibu panti. Sebagai bentuk rasa syukur saya karena Tuhan sudah menganugerahkan istri yang cantik dan juga baik sekaligus 2 anak yang sedang dikandungnya. Saya akan menjadi donatur tetap dan memberikan beasiswa kepada semua anak-anak panti di sini sampai nanti kuliah. Brooke.
Ibu Panti langsung terkejut dengan ucapan Daniel. Ia sampai bersimpuh di kaki Daniel atas rasa syukur dan terima kasihnya. Ibu Panti bahkan sampai menitikkan air matanya karena Daniel yang tiba-tiba datang dan memberi pertolongan di saat waktu yang tepat, karena keadaan Panti yang saat ini benar-benar sangat down di ambang kebangkrutan, dan memang sangat membutuhkan sekali donatur. Lalu tiba-tiba Daniel datang membawa pertolongan dan secercah harapan bagi anak-anak panti itu. Daniel sendiri ia sama halnya dengan ibu panti. Ia juga begitu terkejut karena ibu panti tiba-tiba saja bersimpuh di kakinya. Amelia sendiri ia benar-benar terharu dengan suaminya itu, ternyata Daniel mempunyai hati mbak seperti malaikat. Juga sama halnya dengan Daston, ia benar-benar mengacungkan kedua jempolnya atas kebesaran hati menantunya itu. Daston memang tidak salah memilih menantu. Bu sudah bu, tolong berdiri, jangan seperti ini. Daniel membantu ibu panti untuk berdiri. Bu, kami juga akan membantu merenovasi panti ini, sepertinya kondisinya tidak layak pakai. Balas Darwin kini ikut berkontribusi. Ya Allah Pak, terima kasih. Ibu panti benar-benar bersyukur karena Tuhan sudah mendatangkan orang-orang baik ke pantinya. Di tempat lain, Huan terus mondar-mandir gelisah. Sudah hampir 2 jam dokter belum juga keluar dari ruangan dingin itu. Ya Tuhan, semoga saja dia selamat. Huan terus melirik jam di pergelangan tangannya, hingga suara derap langkah sepatu itu mengejutkannya. Jadi itu alasan kau terus mengejar wanita yang sudah bersuami itu? Wajah legam dan tegas duduk di bangku rumah sakit itu. Papa tidak perlu tahu, dan Papa tidak usah ikut campur dengan urusan pribadiku. Ucap Huan tegas dan menantang. Serapat-rapatnya kau menyembunyikan bangkai, pasti nanti juga akan tercium juga baunya. Wajah legam tegas itu berdiri dan mengibaskan jasnya seolah-olah menyapukan debu di jas itu. Hentikan nak! Jangan kau terus menyiksa dirimu sendiri. Ikhlaskan dan terima dengan lapang. Kau tidak bisa memaksa takdir agar terus berpihak padamu. Laki-laki itu menepuk pundak anak semata wayangnya lalu pergi begitu saja meninggalkan Huan sendiri dengan pemikirannya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.